Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Nadira, NPM 101, akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering. Di sini arti klasifikasi dan clustering itu sama, yaitu mengelompokkan. Tapi ada perbedaannya. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi adalah pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu. Biasanya, klasifikasi itu kategori atau labelnya itu sudah diketahui. Contoh algoritma klasifikasi, yaitu nearest centroid dan k-nearest neighbor. Algoritma nearest centroid. Yang pertama yaitu menghitung centroid untuk setiap kelas. Kemudian menghitung jarak antara test sampel dan setiap kelas centroid. Kemudian baru memprediksi kelas dengan metode centroid terdekat. Selanjutnya k-nearest neighbor. Dalam hal ini, setiap data baru akan dibandingkan dengan data training. Lalu, 3 data training terdekat, misalkan kita ambil K sama dengan 3. Dengan data baru akan diambil. Misalkan ketiga data tersebut masuk dalam kelompok 1, 2, dan 1. Maka data baru tersebut dimasukkan ke dalam kelompok 1. Seperti voting. Karena suara yang terbanyak adalah 1, maka keputusannya adalah 1. Menggunakan prediksi dengan majority vote dengan jumlah yang ganjil. Kemudian clustering. Definisi clustering di sini yaitu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pada objek data dan sebaliknya, meminimalkan kemiripan terhadap cluster yang lain. Clustering biasanya kategori atau label kelompoknya tidak diketahui dan biasanya dinamai dengan kelas pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, lihat pada gambar berikut. Untuk klasifikasi, terdapat kategori A dan B, karena sudah jelas bentuk A masuk ke kategori A, sedangkan yang bentuk B masuk ke kategori B. Untuk yang clustering, ini bentuknya itu sama semua, yaitu 1, tetapi ada perbedaannya. Yang pertama yaitu hanya berupa garis saja, yang kedua itu ada buntutnya. Jadi biasanya penamaan kategorinya itu kategori pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang hanya garis saja itu dimasukkan ke kategori kedua, yang 1 ada buntutnya dimasukkan ke kategori pertama. Pengaplikasian clustering. Berikut merupakan pengaplikasian clustering di beberapa bidang. Yang pertama di bidang teknik, digunakan dalam bidang biometric recognition dan speech recognition, analisa sinyal radar, dan information compression. Yang kedua pada bidang ilmu komputer, contohnya web mining, analisa database spasial, information retrieval, textual documentation collection, dan image segmentation. Pada bidang medis, digunakan dalam mendefinisikan taksonomi dalam bidang biologi, identifikasi fungsi protein dan gen, diagnosa penyakit. Pada bidang ekonomi, penerapan pada pengenalan pola pembelian dan karakteristik konsumen, pengelompokan perusahaan, analisa tren stok. Kemudian tahapan klasterisasi. Yang pertama, feature selection. Pada tahapan ini, yaitu menentukan fitur-fitur apa saja yang digunakan. Kemudian yang kedua, proximity measure.
tahap kuantifikasi item kemiripan data. Kemudian yang ketiga, clustering criterion, yaitu menentukan kriteria apa saja yang digunakan. Misal kategori A, kriterianya itu panjang berwarna merah. Kemudian kategori B yaitu ada lengkungan, tidak berwarna, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, clustering algorithm. Metode cluster berdasarkan ukuran kemiripan data dan kriteria klasterisasi. Kemudian validation of result, yaitu memvalidasi hasil. Yang terakhir yaitu interpretation of the result, yaitu akan dievaluasi untuk menilai kajian yang ada sudah memenuhi target yang diinginkan atau belum. Selanjutnya, jenis clustering. Jenis clustering ada dua macam. Yang pertama, hierarchical, dan yang kedua, partitioning. Hierarchical mempresentasikan semua jarak dari setiap data. Hasilnya berupa satu klaster yang besar dan berbentuk hierarchical tree. Yang kedua, partitioning. Contohnya yaitu K-means clustering. Hierarchical. Hierarchical ada dua macam pendekatannya, yaitu aglomeratif dan divisif. Aglomeratif merupakan suatu teknik hierarki clustering yang menghasilkan suatu rangkaian penurunan jumlah klaster pada setiap tahapan. Algoritmanya menandai setiap item pada klaster sendiri, kemudian bergabung dengan klaster yang paling dekat, estimasi kembali jarak antar klaster, ulangi untuk data ke-1 sampai ke N. Kemudian divisif. Algoritma divisif berkebalikan arah dengan metode algoritmatif, di mana algoritma ini menghasilkan suatu rangkaian peningkatan jumlah klaster pada setiap tahapan. Clustering yang terdapat pada setiap tahapan diperoleh dari tahapan sebelumnya dengan cara memecah suatu klaster tunggal menjadi dua bagian. Partitioning, contohnya K-means clustering. Algoritmanya yang pertama yaitu start, mulai. Kemudian number of cluster K, tandai setiap item kelas pada 1 sampai K secara acak. Kemudian centroid, yaitu hitung centroid atau rata-rata K. Kemudian distance object to centroids, hitung jarak antar centroid dan setiap item. Kemudian clustering based on minimal distance, tandai setiap item yang terdekat dengan centroid. No object move group, jika ya maka kembali untuk menghitung centroid, jika tidak akan selesai. Terima kasih.